Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan mengetengahkan sebuah riwayat atau kisah yang terkenal ya. Yang kita ambil dari Republika Co-ID ya. Sebetulnya berita ini sudah diangkat oleh Republika Co-ID pada tahun 1920 yang lalu, yaitu tentang kisah mantan penasihat Presiden Presiden Nixon Amerika Serikat menemukan Islam. Nama penasihat Presiden Nixon itu adalah Robert Dixon Crane ya, atau Crane. Ex penasihat Presiden Nixon, awalnya jijik dengan Islam. Baiknya kita langsung bacakan kisah yang sangat inspiratif ini, saudara sekalian. Berbagai posisi penting di dalam pemerintahan Amerika Serikat pernah ditempati Robert Dixon Crane. Dia pernah menjabat sebagai penasihat politik luar negeri untuk Presiden Amerika Serikat ke-37, Richard Nixon, dari tahun 1963 sampai 1968. Untuk waktu yang sangat singkat, menjabat Wakil Direktur Perencanaan Dewan Keamanan Nasional pada masa pemerintahan Nixon. Juga menjadi duta besar untuk Uni Emirat Arab di masa pemerintahan Presiden Ronald Reagan. Setelah memeluk Islam, lelaki kelahiran Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat 26 Maret 1929 ini lebih banyak berkecimpung di dalam berbagai kegiatan yang mengkampanyekan tentang Islam. Perjalanan Crane dalam menemukan Islam cukup panjang. Nenek moyang Crane dari garis ibu berasal dari daratan Eropa yang berimigrasi ke wilayah Amerika. Keluarganya datang ke New Haven, Connecticut pada tahun 1636. Beberapa di antara mereka menetap di Elizabethtown atau sekarang namanya Elizabeth, New Jersey. Sementara nenek dari pihak ayahnya berasal dari suku Indian Cherokee. Mereka berasal dari kalangan suku Indian, namun keluarga besar Crane tetap menomorsatukan urusan pendidikan. Ayah Crane merupakan seorang pengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Harvard. Sementara keluarga besar ibunya dikenal publik Amerika sebagai salah satu penyokong Financial University Northwestern. Karenanya tak mengherankan jika sedari kecil hingga dewasa ia mendapatkan pendidikan yang memadai. Setelah menamatkan pendidikan menengah atas, Crane sempat berkuliah di Universitas Harvard, namun tidak sampai tamat. Kemudian ia melanjutkan pendidikan setingkat sarjana muda di Universitas Northwestern. Setelah lulus dari Northwestern, ia diminta untuk membantu menjalankan usaha keluarga. Kedua orang tuanya memintanya untuk melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Harvard. Sejak muda, Crane gemar menulis berbagai artikel. Salah satu artikel pernah ditulisnya adalah mengenai strategi ruang angkasa Soviet. Ketika pecah krisis misil Kuba, ia menulis sebuah artikel panjang tentang strategi perang psikis. Ini kutipan langsung pernyataan Crane. Saya sudah menduga bahwa Soviet akan memenangkan krisis misil itu. Setiap orang berpikir bahwa Amerika Serikat akan menundukkan mereka. Tetapi bagi saya jelas bahwa tujuan Khrushchev ini adalah pemimpin Soviet kala itu ya, bukanlah mengintimidasi atau menggunakan misilnya untuk melawan Amerika. Tujuannya adalah mengkonsolidasikan kekuatan komunis di Kuba. Caranya adalah dengan memasang misil-misil tersebut
kemudian menariknya kembali dengan jaminan komitmen Amerika agar tidak mencampuri urusan Fidel Castro. Itulah yang sebenarnya terjadi. Papar Crane dalam buku American Jihad Islam After Malcolm X, karya Stephen Barbosa. Tanpa ia duga, artikel tersebut dibaca oleh mantan orang nomor 1 Amerika itu, yaitu Richard Nixon. Nixon membacanya di atas pesawat dalam penerbangan dari California ke New York. Dia memanggil saya segera setelah mendarat pada tahun 1963 dan bertanya apakah saya bersedia menjadi penasihatnya untuk urusan politik luar negeri, ujar Crane. Sebagai penasihat presiden tentunya ia harus menguasai berbagai aspek persoalan terkait dengan politik luar negeri. Tugas utamanya saat itu adalah mengumpulkan artikel-artikel terbaik pada setiap pojok persoalan dan menggabungkan semua artikel tersebut menjadi buku ringkasan untuk dibaca oleh Nixon. Berbagai macam artikel dibacanya, salah satunya adalah mengenai agama. Ia tertarik untuk membaca tentang bermacam-macam agama dan ia ingin mengetahui tentang Islam. Saat itu saya telah membaca sedikit tentang Islam, sebab saya pikir Islam akan menjadi sekutu Amerika Serikat yang paling kuat dan tahan lama untuk melawan komunisme. Sebab kami berdua, saya dan Nixon, memandang komunisme sebagai ancaman dunia, tutur Crane. Saat Nixon hendak mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika, Crane termasuk salah seorang terdekat Nixon yang tidak memberikan dukungan. Terlebih lagi, pikiran yang kerap berseberangan dengan ketua tim sukses Henry Kissinger membuatnya disingkirkan semasa masa kampanye 1968. Setelah terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat ke-37, Nixon menunjuk Crane menjadi Wakil Direktur Perencanaan untuk Dewan Keamanan Nasional, sementara posisi direktur dipegang oleh Kissinger. Namun, hubungannya yang kurang harmonis dengan Kissinger membuat Crane tersingkir dari Dewan Keamanan Nasional. Crane mengakui bahwa pada awalnya tidak pernah memikirkan Islam secara serius. Yang diketahuinya tentang Islam hanyalah bahwa Muslim yang baik harus membunuh orang Kristen dan surga orang Muslim seperti rumah pelacuran. Saya sangat muak dan tidak pernah berhasrat mempelajari agama ini. Agama ini sangat primitif dan saya menasihati Nixon untuk menggunakan Islam sebagai sekutu untuk melawan komunis. Saya pikir Islam adalah agama yang menjijikan, tetapi paling tidak dapat digunakan untuk melawan komunisme, kata Crane memaparkan ketika itu. Tetapi sebuah perjamuan makam di Bahrain mengubah pandangannya tentang Islam. Saat itu musim panas tahun 1977, Crane beserta istrinya sedang berada di Bahrain. Di tengah suhu yang begitu panas, sang istri memintanya menemani melihat-lihat istana di Al-Muharraq, yang merupakan kota dagang tertua di dunia. Kota itu hanya terdiri dari lorong-lorong sempit seperti sebuah jaringan jalan yang semrawut. Kondisi jalan yang semrawut itu membuat Crane dan istrinya tersesat di tengah keramaian. Dalam kondisi bingung, tiba-tiba ada orang tua lewat di depannya dan mengajak Crane ke rumahnya yang berada tidak jauh dari lokasinya saat itu. Crane berserta istri kemudian menghabiskan sisa hari mereka di sana. Sang tuan rumah menjamu mereka dengan berbagai macam makanan. Kami berbicara tentang berbagai hal dan dia mengatakan bahwa dia seorang Muslim. Maksudnya tuan rumah ini mengatakan kepada Crane dan istrinya bahwa dia seorang Muslim. Saya sungguh terpesona karena dia benar-benar orang baik. Kami tidak pernah membicarakan tentang Islam. Kami berbicara tentang apa-apa yang baik di dunia, tentang hal-hal yang buruk di dunia, dan tentang apa yang penting di dunia. Juga tentang peran Tuhan di dunia, tetapi tidak mengenal agama Islam. Tidak mengenai tentang agama Islam. Ujarnya, dia mengenang. Momen tersebut benar-benar membekas dalam dirinya. Setelah perjamuan tersebut, Crane mulai berpikir apakah sebaiknya ia mulai mempelajari Islam. Ia pun mempelajari Islam dan menyadari bahwa segala sesuatu dalam Islam adalah benar-benar apa yang selama ini selalu diyakininya.
Pada tahun 1980, ia berkesempatan mengikuti sebuah konferensi tentang gerakan Islam di New Hampshire, Amerika Serikat. Seluruh pemikir besar dari gerakan Islam dunia hadir di sana. Ketika waktu makan siang tiba, Crane lebih memilih bergabung bersama para tamu asing. Yang ada dalam pikirannya saat itu hanyalah keinginan untuk belajar sebanyak mungkin dari mereka. Tanpa banyak bertanya, Crane kemudian mengikuti langkah para delegasi asing itu ke sebuah ruangan yang lantainya ditutupi permadani. Semula ia mengira mereka akan makan siang, namun dia baru menyadari kalau hari itu adalah hari Jumat. Mereka akan melakukan, Crane mengatakan, mereka akan melakukan salat Jumat. Saya memutuskan sebaiknya saya meninggalkan mereka, tetapi saya pikir itu akan menyinggung perasaan mereka. Lalu saya hanya duduk di belakang ruangan itu, ujar Crane selanjutnya. Yang bertindak selaku imam salat saat itu adalah Hasan Al-Turabi, seorang tokoh terkemuka gerakan Islam internasional asal Sudan. Menyaksikan Al-Turabi bersujud, Crane pun terhenyak sesaat. Saya menyadari bahwa dia membungkuk kepada Allah. Jika dia bersujud kepada Allah, maka ia artinya dia 10 kali lipat lebih baik daripada saya. Saya pun memutuskan bahwa saya juga harus bersujud, batinnya. Dia merasa mendapatkan teladan dari situ. Saat itu juga Crane bersujud dan memutuskan untuk menjadi seorang muslim. Demikianlah kawan-kawan sekalian kisah tentang penasehat Presiden Amerika Serikat, yaitu Richard Nixon, yang nama lengkapnya Robert Dixon Crane, yang kemudian menjadi mualaf, menganut Islam, yang tadinya dia amat jijik terhadap Islam. Kawan-kawan sekalian, itulah kisahnya. Semoga mencerahkan, dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.